Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Zidandi Romadhoni dengan NPM 09 2021 1007 mempresentasikan tentang penjabaran peraturan undangan yang berasal dari UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi saya mengambil keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang tidak lepas dari sistem ketenagakerjaan SDM. Keselamatan kesehatan yang sangat penting bagi pekerjaan, namun keselamatan dan kesehatan menentukan produktivitas. Untuk penerapan K3 berdasarkan undang-undang tercantum pada nomor 1 tahun 1997 yang berbunyi melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain. Selanjutnya, untuk pengertian K3 secara etimologis itu seperti memberikan upaya perlindungan yang ditunjukkan tenaga kerja yang lain di tempat kerja selalu dalam selamat dan sehat. Dan untuk pengertian secara suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil dan budaya untuk adil makmur ya. Dan pada yang secara keilmuan yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan. Selanjutnya untuk dasar dari ketiga itu ada dua, yaitu satu pada pasal 5, 20, 27 ayat 2 dan UU nomor 1 tahun 1970 yang dicabangkan itu ada dua, yaitu peraturan pelaksanaan. Waktu dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan SE. Selanjutnya untuk dasar hukumnya yaitu pasal 23 ayat 2 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 14 tahun 1969 ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan yang terdiri dari pasal 3 yaitu berbunyi ya tiap tenaga kerja penghasilan yang layak bagi dan sebagainya. Dan untuk paragraf 5 yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada pasal 86 yang berbunyi setiap pekerja dan buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja dulu moral dan kesehatan tiga kelakuan dan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Terus selanjutnya yaitu berisi dengan keselamatan pekerja buruh guna mewujudkan produktivitas kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Yang selanjutnya ada pada pasal 87 yang berbunyi perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dua,
Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen, kesehatan dan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bab bagian kedua, terkait administrasi, itu pasal 190. Ini atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan bagaimana diatur pasal 56, pasal 15 dengan pasal 38 2 dan staf aturan 190 sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, dan usaha, pembekuan dan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, sementara ya, dan pencabutan izin. Tujuannya itu ada tiga. Pertama, kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Bahwa orang lain yang berada di tempat perlu menjamin keselamatannya. Ya, sumber-sumber produksi dapat secara aman dan efisien untuk melaksanakan tujuan melalui kampanye pemasaran, kesadaran serta kedisiplinan. Selanjutnya, ruang lingkup adanya ketiga itu kan dan dikeluarkannya. Yang kedua adalah UU nomor 1 tahun 1970 batang tubuh dan penjelasan. Dari penjelasan dari UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu pada bab 1 pasal 1 mengenal istilah tempat kerja, yaitu ruangan lapangan tertutup dan bergerak untuk pimpinan bertanggung jawab dan lain-lain. Dan pada UU nomor 1 bab 2 pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup. Dan pada bab 2 juga menjelaskan tentang syarat-syarat etika seperti arah dan sasaran yang akan dicapai, pengembangan syarat dari K3, dan bab keempatnya yaitu berisi tentang penerapan syarat, mengatur prinsip teknis tentang bahan dan produk. Untuk pasal kelimanya itu sebagai pelaksana umum, dan yang kedua wewenang dan kewenangan seperti atur, pengawas, yang diatur oleh Permen Nomor 3 Menteri dari 1978 dan Permen Nomor 3 Menteri dari 1992. Selanjutnya, ada pasal 9 juga yang berisi tentang pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan tentang aturan baru. Dinyatakan mampu memahami lingkup pengurus melakukan pembinaan. Pasal 10 menyatakan tentang panitia pembina ketiga diatur pada nomor 4 garis miring menteri garis miring 1988. 12 tentang hak dan kewajiban yaitu memberi keterangan yang benar bahwa memenuhi syarat, mentaati semua aturan, meminta kepada pengurus, ada tiga menyatakan keberatan bila syarat memenuhi dan yang wajib diperlakukan. Pasal ke-13 kewajiban pasal ke-14 tentang kewajiban pengurus. Ya, hanya tertera pada hal teks yang berisi tentang pelaksanaan dan ancaman pidana atas pelanggaran ini. Berisi tentang kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama setahun atau
Januari dari 1970, yaitu aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja. Pasal 18 menetapkan nomor 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja TNI mulai tanggal 12 Januari 1970. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 1 tahun 1970 itu seperti halnya manajemen K3 itu mengarah pada SDM, bahan peralatan produksi, dan lingkungan kerja, dan mencabangkan diri dari faktor penyebab lingkungan dan cara kerja yang dapat dianalisis untuk mencapai dan untuk mencapai kata aman dan sehat. Dan pelaksanaan UU 1 tahun 1970 terdapat pada nomor 19 1973, PP nomor 11 miring 1979, serta PP Penaker nomor 1 dengan ditujukan ketika dalam penambangan dan pengangkutan kayu pada penghitungan teknik pada PP nomor 17 garis miring 1977 tentang pestisida dan sebagainya, serta DM terdapat pada Permenaker nomor 07 garis miring 1973 wajib guys bagi nya itu pendekatan SDK yang digaris bawahi yaitu peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 1992 tentang ahli K3. Selanjutnya ada pendekatan kelembagaan melalui Permendak tahun 1987 tentang P2 K3, Permenaker nomor 4 tahun 1995 tentang perusahaan jasa dan Permenak 5 tahun 1996 dan Permenaker nomor 16 tahun 1999 pelaporan kecelakaan. Sudah cukup. Nah, dan mohon maaf bila ada salah maupun kesalahan teknis dalam pengambilan video yang ada di sini. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.